kantor pasif ini diresmikan terhormat dan membela nama Tuhan. Amin. Terbuka. Datang prasasti oleh Gubernur Papua Barat bersama Ketua BPAM Sinode GKI di Tanah Papua. Memang mengikuti Yesus itu kita memiliki tuntutan, karena yang disampaikan Yesus dalam bacaan ini berkaitan dengan banyaknya orang mengikut Dia untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi ketika orang banyak itu sudah berbondong-bondong, mengajukan tuntutan untuk menjadi murid. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi murid. Kalau murid itu dalam kata Alkitab sering disebut dengan matetes. Matetes itu diberitahukan, mendengar, dan melakukan. Figur yang mendengar ketika diberitahukan dan dia melakukan. Jadi ternyata mengikut Yesus itu ketika dia katakan ada yang didengarkan dan harus dilakukan. Itu tuntutan menjadi murid. Tetapi dalam konteks ini kita melihat ternyata penginjilan yang akan dilakukan Yesus adalah kepada orang-orang paria. Orang paria ini bukan suku. Orang paria ini orang yang di mata masyarakat dianggap rendah. Entah karena ekonomi, entah karena berpikir, entah karena mental, sehingga dia sering tidak masuk dalam perhitungan. Tahu
kita Bapak Ibu bahwa orang paria itu adalah sebenarnya kita yang menjadi objek di mana Yesus menyampaikan berita Injil itu dengan memberikan tuntutan, karena tuntutan-tuntutan yang diberikan Yesus kepada kita, orang yang sebenarnya tidak punya apa-apa. Di mata Tuhan, dia diberi kekuatan, dia diberi kemungkinan, dia diberi hikmat. Jadi tuntutan itu Tuhan mengibaratkan seperti orang yang mau membangun, duduk dan merencanakan untuk membangun yang tinggi, yang besar, yang panjang, yang luas, yang mencukupi, yang representatif, begitu. Kita menginginkan dengan menulis semua rancangan-rancangan itu. Kenapa dibutuhkan rancangan itu? Supaya kita tidak dipermalukan, karena setiap murid, setiap matetes memiliki kewajiban untuk membangun. Dalam ilmu kepemimpinan memang karakter kita tidak bisa diubah, tetapi yang bisa adalah kepribadian. Makanya kadang di depan orang kita bisa manis-manis, di belakang kita bisa tusuk-tusuk juga. Itu kepribadian. Tetapi Tuhan memanggil kita dalam persekutuan menjadi satu, menjadi murid. Dia mau supaya kita membangun sebagai bentuk memenuhi tuntutan Tuhan, menjadi murid yang jauh melebihi dari tuntutan keluarga, bahkan tuntutan diri sendiri. Tuhan mau ikut dia, dahulukan tuntutan yang saya minta kepada kamu. Biarkan ada tuntutan keluarga, ada tuntutan diri sendiri, tetapi tidak boleh melebihi tuntutan Tuhan pada kita. Hari ini kelas saya mau membuktikan itu, bahwa tuntutan Tuhan di atas segala-galanya. Kita membangun mungkin dengan kekhawatiran, kita membangun dengan proses. Berapa banyak generasi, berapa banyak perintis yang telah gugur mendahului kita hanya karena sebuah proyek pembangunan. Tetapi Tuhan bilang, kalau kau sebangun tuh, so tinggi, so megah, kemegahan itu harus menunjukkan keindahan. Coba lihat nyanyian Siara Daud, dia bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan membangun kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kenapa? Ini nyanyian Siara Salomo yang dia sampaikan ketika dia habis membangun bait suci di Yerusalem. Dia mengarahkan pandangannya ke Bukit Sion yang tinggi. Oleh karena itu, kita tidak salah mau bangun apa saja bagi kita warga gereja. Tuhan sudah menyiapkan siapapun dan bagaimanapun Tuhan memakai untuk pekerjaan membangun. Dengan adanya pembangunan ini, Tuhan Yesus bilang, kalau kau tidak sanggup membangun dan kamu akan menjadi malu, maka hidupmu sama seperti garam yang tidak berguna lagi dan diinjak orang. Jadi dalam konteks ini Tuhan bilang, bagaimana menjadikan hidup dalam murid sementara di tengah proses membangun, supaya kita memiliki garam yang selalu tetap. Apa artinya bagi kita? Dengan kehadiran kantor klasis di tempat ini, dia harus memberi rasa. Dia harus membuat sebuah rasa yang begitu membuat orang lain merasa nyaman, membuat orang lain merasa damai, dan membuat orang lain merasa terakomodir. Karena itu menjadi tuntutan dari setiap murid. Kawan-kawan Badan Pekerja Klasis Ayamaru adalah kumpulan para murid yang tidak berguna, tetapi karena pengasihan Tuhan menjadikan dia berguna dan layak
untuk menjadi garam bagi seluruh daerah di Kabupaten Medan ini, bahkan keseluruhan wilayah dimanapun kita ada. Inilah kemudian saudara-saudara menjadi tugas penginjilan kita, kebanyakan dari seluruh orang percaya. Ketika Tuhan bilang, kalau kau mau tempati satu jemaat, pasti kau punya proyek adalah bagaimana membangun pastorimu, bagaimana membangun persekutuan. Karena di dalam gereja kita membangun fisik, kita juga membangun mental. Semakin iman teguh, maka itu menunjukkan bahwa kita mengesampingkan tuntutan diri sendiri, tuntutan keluarga, tetapi kita mendahulukan tuntutan Tuhan. Memang dalam proses itu kadang kita baku marah, itu lumrah, itu manusiawi. Yang tidak boleh kemarahan itu tersimpan sampai matahari terbenam. Karena dengan begitu kita tidak memiliki kesempatan berkat lagi, kita telah terkurung dalam amarah kita, dan itu Tuhan tidak izinkan bagi kita. Buang semua, jadikan tempat ini menjadi tempat pembawa damai, supaya dimanapun kita jalani, hidup akan selalu bermakna. Sampai